Buat kamu yang susah tidur, hati-hati. Bisa jadi kamu adalah mangsa SCP-966 berikutnya. Hello, welcome to my YouTube channel Haritan ya. Kali ini gua mau bahas SCP-966. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan juga di subscribe dulu video ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update pembahasan SCP terbaru lainnya. Mari kita mulai tanpa basa-basi, let's go. Kasus ini dimulai saat ada seorang pria yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia nggak bisa tidur guys, bahkan dia membolak-balikan badannya mencari posisi yang pas untuk tertidur, namun dia tetap tidak bisa tidur. Ini adalah hari ketiga dia tidak tertidur guys, kasihan banget. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, namun saat dia merasakan kantuk, seperti ada saklar di otaknya yang menyuruh dia untuk tetap terjaga guys. Gara-gara gak pernah tidur lagi, pria itu memiliki gangguan konsentrasi. Prestasinya di kelas menurun, bahkan kinerja di tempat kerjanya memburuk. Bahkan hobi yang dulu dia suka, kini gak ada artinya lagi. Teman-teman dan keluarganya menyuruh dia berobat ke dokter. Namun saat diperiksa, dokter menyatakan dia tidak apa-apa, dia tidak memiliki riwayat penyakit apa-apa guys. Dokter itu memberikan resep obat dan juga berbagai tips untuk bisa tertidur. Namun, tetap saja entah berapa hari dia sudah tidak tertidur. Dan yang terburuk bukan karena kurang tidurnya, tapi sekarang dia dihantui oleh bayangan-bayangan dan juga halusinasi yang sangat mengganggu. Halusinasi itu begitu nyata hingga kehidupan aslinya di dunia ini sudah tidak terkendali lagi. Bahkan pria itu dipecat oleh bosnya dan sekarang sudah tidak lagi bekerja. Teman-teman dan keluarganya juga menjauhinya karena sekarang dia sudah berubah total. Dia sekarang memiliki gangguan emosional, kadang bahagia, kadang sedih. Yang terburuk adalah kadang dia suka marah-marah sendiri. Ratusan obat telah dia konsumsi. Dia sudah mencoba untuk berolahraga juga dan hidup sehat layaknya manusia. Tapi bukan ngantuk dan rasa ingin tidur yang dia rasakan. Yang dia rasakan hanyalah kelelahan yang sangat luar biasa. Suatu hari dia beranjak dari tempat tidurnya. Tiba-tiba pria itu terjatuh dan juga tidak bisa bangkit lagi. Dan saat itulah SCP-966 menghampiri pria tersebut dan merangkulnya. Kemudian SCP-966 itu beraksi dan langsung memakan pria tersebut. Menurut Dr. Bob, ini adalah bukan kasus pertama kalinya, karena sebelumnya SCP-966 pernah juga beraksi di tempat lain dengan cara yang sama juga. Makanya SCP-966 disebut juga sebagai sleep killer atau pebunbun tidur. Secara fisik, tinggi SCP ini antara 1,4 hingga 1,6 meter seukuran manusia remaja. Tapi beratnya cuma 30 kg. Berbadan kurus, krempeng, dan memiliki taring yang sangat tajam. Bukan itu aja, dia juga memiliki cakar yang sangat tajam, setajam silet guys. Panjang cakarnya bisa mencapai 20 cm. Mereka berjalan menggunakan kuku jari kakinya secara berjinjit. Tetapi walaupun bentuknya sangat menyeramkan, SCP-966 ini tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang. Jadi kalian gak bakalan bisa melihatnya guys. Namun para ilmuwan bisa melihatnya menggunakan suatu pencahayaan yang sangat spesifik, atau bisa disebut juga dengan gelombang cahaya inframerah. Satu lagi, SCP ini bisa dilihat dengan cara kalian membakarnya. Tapi itu mustahil ya guys, karena gerakan SCP ini begitu lincah. Sebenarnya secara fisik SCP ini sangatlah lemah, memiliki badan yang sangat kurus, kepadatan otot yang sangat rendah, bahkan tulang mereka keropos guys. Dan yang lebih membagongkan, cakarnya yang setajam silet itu nggak ada artinya karena sangat rapuh, jadi tidak memungkinkan untuk bertarung. Menurut Dr. Bob, SCP-966 tidak memungkinkan untuk memangsa manusia, tetapi mereka memiliki senjata yang amat luar biasa, yaitu gelombang frekuensi yang dihasilkan dari mulutnya. Frekuensi ini mampu membun-bun manusia secara perlahan, dan itu yang paling mengerikan. Kalau kalian terkena frekuensi ini, kalian tidak bisa tertidur guys. Layaknya seperti seorang pria yang telah aku ceritakan tadi guys. Kalau kalian tidak tertidur sama sekali, kalian bakalan berubah layaknya zombie. Dan saat kalian tidak berdaya karena tidak bisa tidur, SCP-966 ini bakalan menghampiri kalian dan langsung memakan kalian. Gelombang suara dan frekuensi yang merambat dari SCP-966 ini mampu menempuh jarak hingga 20 meter guys. Cukup jauh bukan? Namun, para ilmuwan telah menemukan logam timbal yang mampu menangkalnya. SCP-966 ini biasanya memangsa hewan dari yang berukuran sedang, kecil, hingga besar, termasuk manusia. Para dokter telah mencoba membius korban supaya bisa tertidur. Namun, korban tidak dapat menerima manfaat tidur yang sesungguhnya. Karena tertidur saat korban terbius dan tidur secara alamiah itu berbeda banget. Seorang korban memiliki ciri seperti berikut ini. Ketika korban tersebut terkena frekuensi,
Di 24 jam pertama, korban gak bisa tidur. Korban tersebut akan kehilangan fokus dan juga konsentrasi dalam segala hal. Secara emosional, korban bakalan mengalami perubahan suasana hati. Lalu, saat di hari kedua dan juga ketiga, korban memiliki perubahan hormon. Korban sudah tidak memiliki lagi rasa sakit, rasa lapar, bahkan suhu tubuhnya tidak normal karena kemampuan kognitif mulai menurun. Dan yang terburuk, halusinasi dan juga paranoia mulai muncul, serta resiko kematian saat tidak tertidur sangatlah tinggi. Dan hal tersebutlah yang diinginkan SCP-966 yang dijuluki sebagai killer sleep. Dan yang lebih membagongkan adalah terkadang SCP-966 terlalu lama menunggu korban hingga tak berdaya, sehingga terkadang SCP-966 menyakiti secara langsung fisik korban dan langsung memakannya. Taringnya begitu runcing dan rahangnya sangat besar. Dan sebenarnya halusinasi-halusinasi yang dialami saat kurang tidur itu adalah gangguan dari SCP-966. So, apakah kalian masih mau bergadang? Maka bersyukurlah buat kalian yang masih bisa tertidur dengan pulas. Karena di luaran sana ada korban SCP-966 yang sangat buruk. Dan tim SCP Foundation telah berupaya untuk mengurangi populasi dari SCP-966 ini. Di berbagai belahan dunia sudah tersebar tim SCP Foundation yang bakal membasmi SCP-966 ini. Tetapi untuk saat ini jumlah mereka cukup banyak. Jadi bakal selalu ada korban akibat dari SCP-966 ini. Para ilmuwan telah menangkap dan meneliti SCP-966 ini dan mengurungnya di sebuah kotak berbahan timbal dengan luas 10x10 serta dilengkapi dengan CCTV inframerah. SCP ini tetap dikasih makan ya guys, karena biar tidak meninggoy. So, gimana guys cerita SCP-nya? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe video ini ya. Terima kasih telah nonton sampai habis. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf ya guys. So, kalau kalian mau gue bahas SCP lain, komen mau ya guys. Dan ingat, jangan lupa untuk tertidur ya.